Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfianita. Di video kali ini aku akan buat soal dan pembahasan tentang tes kompetensi bidang pada bidang hukumnya, teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton pada bidang-bidangnya sebelumnya, akuntansi, tentang pemasaran dan lain-lainnya, kalian bisa cek link di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tes atau tes psikotes juga ada, kalian bisa cek. Atau kalian mau dibuatkan tentang tes apa, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, sebelum masuk ke soalnya, di sini aku akan jelaskan sedikitnya apa pengertian hukum dan tujuannya. Jadi hukum itu adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Nah, hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat nih dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia nih dibatasi oleh hukum ya teman-teman. Nah, jadi apa nih tujuan dari hukum ini? Nah, tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Nah, di video TKB hukum ini aku akan sediakan 10 soal ya teman-teman. Untuk satu soal aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 15 detik. Nah, kalau teman-teman merasa 15 detik kecepatan, kalian bisa pause dan kita jawab bareng-bareng ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget nih komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Di sini kita study with me atau belajar bareng. Dan ya, tanpa berlama-lama langsung saja nih teman-teman kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berbentuk peraturan resmi serta formal dan berkaitan secara langsung dengan penetapan hukum. Berikut yang bukan merupakan macam-macam sumber hukum formal adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C, hukum privat ya teman-teman. Jadi untuk penjelasannya, ada 5 sumber hukum formal. Yang pertama yaitu undang-undang. Nah, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melalui persetujuan Presiden. Dan yang kedua adalah kebiasaan ya teman-teman. Nah, kebiasaan adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut tingkah laku yang lazim, tetap, dan normal. Yang ketiga adalah traktat. Nah, traktat ini adalah perjanjian yang diciptakan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat bagi negara-negara yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah jurisprudensi. Nah, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu dalam menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang terakhir adalah doktrin. Nah, doktrin ini adalah sumber hukum yang berbentuk suatu pendapat atau pernyataan yang muncul dari ahli-ahli hukum. Jadi yang tidak termasuk dalam sumber hukum formal adalah hukum privat. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam hukum privat adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D, hukum tata negara ya teman-teman. Jadi yang ditanya adalah yang bukan termasuk dalam hukum privat. Nah, hukum privat ini adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang lain dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gimana? Hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum tentang keluarga, hukum tentang benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Jadi ketiga ini termasuk dalam hukum privat kecuali hukum tata negara. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, utama sistem pertahanan. Jadi untuk penjelasannya, makna yang terkandung dalam Sis Han Kamrata, rakyat adalah yang utama dalam kesemestaan, baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional.
untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi negara Republik Indonesia. Nah, keikutsertaan rakyat pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya. Jadi rakyat berfungsi sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Di sini kita belajar bareng. Oke, soal nomor 4. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan warga negara. Bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam. Salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Nah, yang termasuk dalam ancaman di bidang militer yaitu, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Agresi, spionase, dan sabotase. Dan untuk penjelasannya bahwa ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara, serta juga dapat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara. Dan bentuk ancaman terhadap negara ada beberapa macam ya teman-teman. Nah, salah satunya yaitu ancaman di bidang militer. Dan yang termasuk dalam ancaman bidang militer yaitu agresi, spionase, dan sabotase. Jawabannya adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut dengan, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah ius sanguinis. Jadi untuk penjelasannya bahwa asas ius sanguinis atau love of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi asas yang menentukan kewargaan seseorang terhadap hubungan darah adalah ius sanguinis. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D, kesadaran hukum ya teman-teman. Untuk penjelasannya bahwa kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Nah, kesadaran hukum ini sangat diperlukan oleh suatu masyarakat ya teman-teman, dan hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa nih dukung channel aku dengan cara subscribe ya, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat, serta sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat adalah pengertian dari, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, norma ya teman-teman. Untuk penjelasannya bahwa norma adalah suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, norma-norma yang ada biasanya berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis ya teman-teman, yang dipatuhi masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan dengan adanya norma ini, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga. Dan bila tidak dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut, maka tatanan masyarakat akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku.
Jadi itulah pengertian dari norma. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan beberapa tindakan berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang keempat, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dan yang terakhir adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, tindakan-tindakan di atas ini merupakan tugas dari Kita Mulai. Stop. Jawabannya adalah A, polisi ya teman-teman. Jadi polisi ini adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau salah satunya menangkap para orang yang melanggar undang-undang. Atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan atau pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada dasarnya, infrastruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali Kita Mulai. Stop. Jawabannya adalah B, lembaga negara ya. Jadi infrastruktur politik diklasifikasikan terhadap 4 kekuatan. Yang pertama ada partai politik, yang kedua kelompok kepentingan atau interest group, yang ketiga adalah kelompok penekan atau pressure group, dan yang terakhir adalah media komunikasi politik. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 10. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Salah satu prakteknya yaitu dengan Kita Mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah. Nah, di sini kita akan bahas pada prakteknya, tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama apa yang mau dilakukan dan dikerjakan di masa yang mendatang. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe agar aku semakin semangat lagi membuat video-video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.